Saudara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat angkat bicara soal aturan iuran Tapera yang memotong 3% gaji karyawan. Komisioner BP Tapera menyatakan iuran Tapera 3% adalah untuk stabilitas bunga cicilan KPR. Aturan soal iuran tabungan perumahan rakyat yang memotong 3% gaji karyawan masih mengundang banyak tanya. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudio Nugroho menegaskan iuran Tapera 3% adalah untuk stabilitas bunga cicilan KPR. Selain itu, konsep gotong royong dalam program Tapera bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menabung. Yang itu aspek sustainability-nya kita jaga ya, jangka panjang gitu ya, untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi MPR agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Ya, tentunya kalau nanyanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah, ya kita harus berhitung juga dari dana yang ya kita optimalkan ya, karena prinsip dari Tapera sendiri adalah atau BP Tapera adalah collecting, growing, dan distributing. Kan ya untuk membantu kemanfaatan KPR-nya supaya penerima KPR-nya peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas KPR dengan bunga yang sangat terjangkau. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum berkomentar banyak soal tata kelola iuran Tapera. Sri Mulyani menyebut akan menjelaskan sekaligus melakukan sosialisasi soal Tapera dalam konferensi pers Jumat siang. Gitu Bu Ani, sedikit aja Bu Ani. Sedikit aja Bu, mau konfirmasi masalah Tapera itu Bu Ani, karena kan banyak yang tata kelolanya dipertanyakan. Jadi proses tata kelolanya gimana Bu, itu jadi pertanyaan Bu. Bakal dievaluasi katanya diminta sosialisasi Bu sama Erlangga Bu. Bu nggak takut daya beli keganggu itu Bu? Besok kompres ya di istana. Besok ada konferensi pers Bu soal itu. Nailul Huda, peneliti Center of Economic and Law Studies, Celios, menilai tidak semua pihak dapat merasakan keuntungan dari iuran Tapera. Sebagian masyarakat bisa saja menghasilkan banyak keuntungan ketika menaruh uang di instrumen investasi lain ketimbang Tapera. Jadi tidak semua pekerja itu sebenarnya dia merupakan dia pengambil manfaat dari Tapera gitu. Ada yang dia memang tidak mengambil manfaat dari Tapera, dan ini yang kita sebut sebagai investasi gitu. Itu yang tidak mengambil itu yang di atas 8 juta berarti ya, artinya yang masyarakat mampu. Iya, yang masyarakat mampu, dia tidak mengambil Tapera, dan ini mereka hitungannya adalah investasi, tapi investasi yang nggak liquid gitu. Nah, ini yang kita pertanyakan gitu kan, bahwa apakah sudah dihitung dengan adanya opportunity cost. Tentunya ketika tidak liquid ini kan menimbulkan opportunity cost kan, ketika kita butuh uangnya, ketika kita ya ada bisa bilang kebutuhan mendadak, kita nggak bisa mengambil, baru bisa mengambil ketika kita pensiun dan memasuki umur 58 tahun. Itu kan sebuah kebijakan yang menurut saya tidak wise. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat direvisi melalui PP Nomor 25 Tahun 2020. Tapera tidak hanya diperuntukkan untuk PNS, tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta Tapera. Lalu kembali direvisi melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Dalam PP 21 Tahun 2024 Pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% per bulan dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri. Peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sebelum terbentuk Tapera, badan ini bernama Bapertarum PNS atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Badan ini dibentuk dari Kepres Nomor 14 Tahun 1993 dan ditetapkan tanggal 15 Februari 1993. Tugasnya membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan, baik PNS pusat maupun daerah dengan pemotongan gaji. Namun, Bapertarum bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar 2018. Dana dari Bapertarum dialihkan ke Tapera sebesar 11,8 triliun rupiah atau 5,04 juta peserta PNS. Dan baru dikembalikan ke peserta tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah kepada hampir 446.000 PNS.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan telah menghitung soal aturan iuran tapera sebelum menaikkan kebijakan ini. Jokowi menilai pro kontra jadi hal biasa dalam aturan baru. Liputan Kompas TV. Saudara, pro dan kontra soal aturan iuran tapera muncul di antara masyarakat, utamanya para pekerja. Mereka menilai aturan ini memberatkan dan harus dikaji ulang. Sudah efektif lah, gitu. Dan terlalu cepat untuk ngambil keputusan seperti ini. Gitu. Harusnya kan diinformasikan dulu ke masyarakat atau kemana. Jangan langsung itu. Ya memang sih, ya ada pro kontranya itu sampai kalau saya sih nggak setuju aja. Kalau buat saya pribadi sih agak kurang ya, karena kalau kita yang udah punya rumah sendiri kan kayaknya nggak efektif lah gitu. Mungkin kalau untuk yang lain-lain mungkin yang mereka lebih oke lah, belum ada rumah, yang masih single mungkin kayak gitu oke lah. Sejujurnya sih nggak setuju ya, karena harusnya tapera itu harus untuk pekerja-pekerja yang masih single gitu, yang fresh graduate gitu, dan itu sangat mungkin akan membantu ya. Kalau untuk kami yang udah berkeluarga kayaknya nggak cocok deh gitu. Apalagi saya sudah punya rumah gitu kan. Kalau menurut saya cukup memberatkan ya, karena kan selama ini kita udah banyak potongan ya dari PP 21, terus jam sostek gitu sih. Kalau menurut saya dengan tapera ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan, mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan. Kalau menurut saya sih kurang tepat aja ya, karena dari perusahaan kita juga udah banyak banget potongan-potongan dari perusahaan, entah itu dari BPJS, tenaga kerja, sampai asuransi gitu. Menurut saya sih ya kurang tepat aja sih untuk 3% tersebut. Menurut saya pribadi cukup sepertinya akan memberatkan baik itu PNS, pegawai BUMN maupun swasta lainnya, karena ada potongan-potongan lainnya yang kita butuhkan. Nah, selain tapera itu kan kita juga udah ada potongan lainnya seperti BPJS dan lainnya. Nah, yang menjadi polemik itu karena si tapera ini diduga ataupun dianulir akan bisa mulai dicairkan ketika si pegawainya pensiun, atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan, tetapi kenapa harus punya potongan tapera itu untuk subsidi silang. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan sebagai ganti tapera. Apindo menilai program tapera memiliki mekanisme yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya, program MLT. Nah, jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyikapi ya bahwa pada prinsipnya kami ini bukannya against tapera C, tapi dari sisi penambah iuran yang harus ditambahkan dan dibayarkan kembali. Nah, kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai, pertama, kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Saudara, hari ini Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera akan menggelar konferensi pers. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dipo, selamat siang. Ramai kemudian penolakan pengusaha dan pekerja terkait iuran tapera. Apakah pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan tersebut, Dipo? Selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kalimat yang nampaknya paling tepat adalah tentu pemerintah akan melakukan evaluasi serta kajian seiring implementasi dari kebijakan tapera itu sendiri. Artinya evaluasi dan kajian tentu akan terus dilakukan oleh pemerintah dengan menyerap aspirasi oleh seluruh pihak. Tetapi di sisi lain nampaknya peraturan terkait dengan tapera ini masih akan terus berjalan. Karena kita tahu juga bahwa maksimal tapera ini diimplementasikan yaitu pada tahun 2027. Ini juga dikuatkan dengan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang seakan mengeluarkan nada normalisasi atas polemik ataupun pro kontra yang kemudian lahir di tengah masyarakat. Bahkan pada saat itu ketika Presiden ditanyakan terkait dengan iuran tapera,
Presiden nampak mewajarkan pro kontra yang lahir di tengah publik dan menyamakan kejadian ini dengan kondisi pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan peserta BPJS Kesehatan non penerima bantuan iuran untuk mendaftar. Nah, analogi ini juga menarik karena tentu BPJS Kesehatan adalah suatu kebijakan yang betul ada pro kontra di tengahnya ketika ada aturan non penerima bantuan iuran untuk kemudian juga membayar, tetapi di sisi lain jaminan ataupun manfaat yang diterima oleh publik ini dapat dirasakan secara langsung. Artinya ketika sudah membayar iuran, publik yang sakit dapat merasakan akses layanan kesehatan gratis di rumah sakit. Nah, pertanyaannya kemudian, yang kemudian begitu banyak menuai pro dan kontra adalah apa jaminan dari iuran tapera? Apakah pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat yang belum punya rumah dan dipotong gajinya untuk membayar iuran tapera ini sudah pasti dapat rumah? Ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan oleh publik, belum lagi soal pekerja yang sudah punya rumah tetapi juga ini masih diwajibkan untuk kemudian membayar iuran tapera sebagai semangat gotong royong untuk membantu dalam tanda kutip masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun dengan mekanisme subsidi silang. Ini yang kemudian nampaknya harus diperjelas oleh pemerintah meskipun pemerintah menyebut bahwa masyarakat yang sudah punya rumah dan membayar iuran tapera ini dapat memanfaatkan tapera sebagai tabungan dan dapat diambil pada saat masa pensiun, tetapi tentu ini juga masih harus diformulasikan kembali agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Nah, untuk menjawab apa yang kemudian menjadi polemik di tengah publik, nanti sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, pemerintah akan melakukan konferensi pers di kantor staf presiden. Tujuannya adalah tentu selain menjawab keresahan publik terkait dengan potongan ataupun iuran tapera, tetapi juga diharapkan momentum ini juga dapat menjawab sejumlah pertanyaan publik terkait dengan iuran tapera. Belum ada keterangan resmi terkait dengan apa saja yang kemudian nanti akan dibahas, tapi kalau kita coba analisa sedikit tentu akan ada beberapa hal yang disampaikan, seperti misalnya bagaimana kemudian nanti kejelasan soal mekanisme potongan dana tapera, kemudian juga siapa saja yang nanti dipastikan akan wajib mengikuti dan juga membayar iuran tapera, dan yang tidak kalah penting adalah kejelasan soal manfaat tapera itu sendiri bagi para pengiurnya. Nah, kalau kita berbicara soal aturan tapera, memang ada sejumlah manfaat yang kemudian kemungkinan besar nanti akan disosialisasikan oleh pemerintah. Manfaat tapera seperti misalnya adalah untuk digunakan sebagai kredit renovasi rumah, kemudian juga kredit bangun rumah, kredit pemilikan rumah, dan juga tapera ini dapat dimanfaatkan untuk akses kredit pemilikan rumah atau KPR dengan tenor panjang 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Hal-hal ini sepertinya nanti kemudian akan dijelaskan oleh pemerintah, selain juga nanti tentu wartawan akan menanyakan sejumlah pertanyaan yang kemudian juga lahir di tengah publik untuk dijawab secara langsung oleh pemerintah. Konferensi pers ini sendiri juga nanti akan dihadiri secara langsung oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, kemudian juga ada Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho, ada juga sejumlah pihak dari Kemenaker, PUPR, dan juga Kementerian Keuangan yang juga nanti perwakilan yang akan hadir, dan juga nanti akan ada penerima manfaat tapera. Momentum ini juga menarik karena sebelumnya beberapa hari yang lalu ataupun bahkan pada hari kemarin, wartawan ini terkesan kesulitan untuk kemudian meminta kejelasan dari pemerintah terkait dengan iuran tapera. Seperti misalnya kemarin kami mencoba menanyakan hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tetapi sayangnya tidak ada jawaban yang secara spesifik dijelaskan, dan bahkan Pratikno meminta pertanyaan tersebut disampaikan kepada Menteri PUPR dan juga Menteri Keuangan. Menariknya lagi, pada hari yang sama, di tempat yang berbeda, Menteri Keuangan saat ditanyakan hal serupa, ini justru tidak menjawab secara spesifik juga. Artinya, kebingungan-kebingungan ini diharapkan dapat diasosiasikan ataupun dapat dijawab oleh pemerintah dalam konferensi pers nanti yang akan berlangsung pada pukul 2 siang di kantor staf Presiden, Sisko. 2 siang kita akan menunggu bagaimana nanti mekanisme, kemudian jaminan apakah dapat rumah, serta juga bagaimana untuk pekerja yang sudah memiliki rumah. Terima kasih Dipu Nurbahagia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.